Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk pemirsa sahabat porang yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, banyak para petani porang sekarang ini sedang melakukan riset ya, atau uji coba atau eksperimen dalam cara membudidayakan tanaman porang ya. Ada yang mencoba-coba dengan cara memotong-motong umbi porang ya, dari satu umbi porang menjadi 10 bagian atau 20 bagian ya, tergantung besar dan kecilnya umbi porang tersebut ya, mereka potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Ada juga yang dengan cara memotong katak ya, memotong katak porang ya, dari satu katak menjadi 2 bagian. Ada yang seperti itu pemirsa. Ini menurut saya adalah satu hal yang positif pemirsa ya, karena saya pikir negara orang lain pun mereka bisa maju ya, baik di bidang teknologi ataupun di bidang pertanian, karena mereka tidak bosan-bosan, tidak sungkan-sungkan ya untuk melakukan uji coba ataupun riset-riset ya, sehingga mereka lebih dulu maju ya, baik di bidang teknologi maupun di bidang pertaniannya pemirsa ya. Mereka lebih dulu maju karena apa? Karena mereka tidak bosan-bosan ya, terus-menerus melakukan riset dan uji coba di segala macam bidang pemirsa ya. Maka para petani porang pun menurut saya baguslah ya, jangan merasa malu, jangan merasa sungkan ya untuk melakukan riset ataupun uji coba ya. Ada para petani porang yang berusaha menanam porang ya tanpa pupuk, ada ya. Ada juga petani porang yang membudidayakan tanaman porangnya hanya dengan menggunakan pupuk kohe ya, tapi tidak menggunakan pupuk kimia, ada ya pemirsa. Ada juga petani porang yang berusaha membudidayakan tanaman porangnya tanpa menggunakan pupuk kohe, tapi hanya menggunakan pupuk kimia, ada ya pemirsa. Jadi berbagai macam-macam cara dilakukan ya di situ ya oleh para petani yang sedang membudidayakan tanaman porang. Menurut saya itu adalah hal yang positif ya, bolehlah menurut saya ya. Ada juga yang menanam porang di media polybag ya, yang hanya menggunakan kohe saja, ada ya. Ada juga yang menanam porang di media polybag hanya menggunakan tanah saja ya, ada ya. Ada juga yang menggunakan media polybag ya, menanam porangnya tapi ditanam hanya dengan menggunakan pupuk kompos saja juga ada ya pemirsa. Jadi berbagai macam-macam cara sedang diupayakan ya, sedang dicari ya, bagaimana cara membudidayakan tanaman porang ini irit biaya namun hasilnya bisa maksimal ya, dan kesuburannya pun bisa dibuktikan seperti itu kira-kira pemirsa ya. Menurut saya itu adalah hal yang positif ya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Karena apa? Negara Eropa pun seperti itu ya, mereka bisa lebih dulu maju di bidang teknologinya, lebih dulu maju di bidang pertaniannya, karena mereka itu selalu ya, selalu mengadakan riset-riset ya, uji coba ya, sehingga mereka bisa menemukan mana bibit yang terbaik, mana bibit yang unggul, sehingga
Setelah uji coba mereka itu berhasil dan bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya mereka bisa produksi secara massal ya, sehingga mereka pertaniannya pun lebih dulu maju ya pemirsa ya. Di sini pemirsa, saya juga sedang mencoba-coba ya, sedang mencoba-coba menanam porang di media polybag ya pemirsa. Hanya menggunakan pupuk pupuk limbah lah ya. Hanya menggunakan pupuk limbah ya, yaitu limbah kelapa sawit ya pemirsa. Kalau di tempat saya atau di kampung saya disebutnya bukan limbah pemirsa ya, namun sampah ya pemirsa ya. Disebutnya adalah sampah kelapa sawit pemirsa. Ada juga yang menyebutnya dengan tankos ya. Tankos itu kepanjangan daripada tandan kosong seperti itu. Jadi sampah kelapa sawit yang berondolnya itu sudah digiling ya, sudah digiling, sudah diperas oleh pabrik kelapa sawit, sehingga tinggallah limbahnya atau tinggal sampahnya saja pemirsa. Saya 4 bulan yang lalu menanam porang ya pemirsa ya, menanam porang di media polybag yang hanya menggunakan limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit pemirsa ya, 4 bulan yang lalu ya kurang lebihnya pemirsa. Tidak banyak saya menanamnya pemirsa ya, karena saya hanya mencoba-cobanya saja ya pemirsa. Jadi di sini saya juga nanti akan memperlihatkan keunggulan dan kekurangannya pemirsa ya. Keunggulan menanam porang di media polybag menggunakan kelapa sawit itu ya, menggunakan limbah kelapa sawit itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya pemirsa. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan atau sedikit menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya pemirsa ya, apabila kita menanam porang di media polybag menggunakan limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit pemirsa ya. Saya tanam 4 bulan yang lalu ya pemirsa ya. Sebenarnya ya bukan hanya saya sebenarnya yang menanam seperti ini di kampung saya pemirsa ya. Hampir banyak ya, hampir para petani porang di kampung saya sudah banyak yang melakukan hal ini pemirsa ya. Dan limbah kelapa sawit ini atau sampah kelapa sawit ini pemirsa ya, di video saya yang lalu sudah saya pernah publikasikan ya, karena limbah kelapa sawit ini tidak hanya bagus untuk menanam porang, tapi juga sangat bagus untuk menanam jahe pemirsa ya. Di video saya yang telah beredar sudah ada itu pemirsa ya. Jadi pemirsa buat yang belum sempat menonton video saya yang terdahulu, bolehlah dicari-cari di situ ya tentang manfaatnya limbah kelapa sawit untuk menanam jahe ya. Karena limbah kelapa sawit ini atau sampah kelapa sawit ini bukan hanya bagus untuk menanam porang, tapi juga bagus untuk menanam jahe dan cabai pemirsa. Karena beberapa tahun yang lalu saya juga sempat menanam cabai ya menggunakan limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit pemirsa ya, dan hasilnya sangat melimpah pemirsa ya. Dan karena sekarang sedang ngetrennya orang membudidayakan tanaman porang, maka saya di sini juga memanfaatkan limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit ini untuk menanam porang pemirsa ya. Dan di sini saya juga mencoba menanam di media polybag hanya menggunakan limbah kelapa sawit pemirsa ya. Di sini akan saya jelaskan sedikit atau akan saya perlihatkan sedikit tentang keunggulan dan kelemahannya menanam porang di media polybag hanya menggunakan limbah kelapa sawit, jadi tanpa dicampur dengan tanah ataupun dicampur dengan kohe pemirsa ya. Di sini akan saya perlihatkan pemirsa ya. Baik, kita lihat dulu ya pemirsa, dan nanti dinilai sendiri oleh pemirsa sahabat porang tentang kesubur apa tidaknya ya menanam porang di media polybag hanya menggunakan limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit ya pemirsa ya. Silahkan dinilai sendiri ya pemirsa, dan silahkan disimak baik-baik keunggulan dan kekurangannya ya pemirsa ya, agar pemirsa bisa bisa mengambil kesimpulan lah, kira-kira seperti itu maksud saya pemirsa ya. Baik, kita
lihat tanaman porang milik saya ya pemirsa ya, yang sebenarnya tidak banyak karena ini hanya istilahnya eksperimen atau coba-cobalah kira-kira seperti itu pemirsa ya. Baik, mari kita lihat pemirsa. Nah pemirsa, baik, mari kita lihat secara langsung ya porang yang saya tanam di media polybag ya pemirsa. Ditanam hanya menggunakan pupuk sampah kelapa sawit atau limbah kelapa sawit ya pemirsa ya. Bahkan ada ya sebagian yang mengatakannya tankos ya, tandan kosong ya pemirsa ya. Jadi tandanan kelapa sawit yang sudah kosong ya, sudah tidak ada kandungan minyaknya ya pemirsa ya. Baik, sebenarnya tidak banyak karena memang inilah percobaan saya ya, jadi uji coba istilahnya ya, atau eksperimen bahasa kerennya ya pemirsa. Di sini ada keunggulan dan juga ada kekurangannya pemirsa ya, menanam porang hanya menggunakan limbah kelapa sawit tanpa tanah pemirsa ya. Ini dia pemirsa ya. Nah ini dia pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Ini ya pemirsa, ini adalah porang yang saya tanam di media polybag 4 bulan yang lalu kira-kira pemirsa ya. Dan ini bisa dilihat pemirsa ya, bisa dilihat oleh pemirsa, ini adalah limbah kelapa sawit pemirsa ya. Limbah kelapa sawit ini ya, ini berumur 4 bulan ya pemirsa ya. 4 bulan semenjak saya tanam pemirsa ya. Ini ya limbah kelapa sawit tanpa tanah ini pemirsa ya, tanpa dicampur dengan tanah pemirsa ya. Bisa dilihat di sini umurnya ini 4 bulan pemirsa ya. Nah bisa dilihat di sini oleh pemirsa ya, kenapa kok ini pada rebahan semua ini tanaman porang milik saya ini yang ditanam di media polybag pemirsa ya. Inilah kelemahannya pemirsa ya. Jadi inilah kelemahan porang yang ditanam di media polybag yang hanya menggunakan pupuk limbah kelapa sawit ya, atau sampah kelapa sawit. Kelemahannya seperti ini pemirsa. Apa kelemahannya? Yang namanya limbah kelapa sawit ini pemirsa ya, mudah kering pemirsa ya. Mudah kering ya. Ia mudah kering ya, namun apabila dikasih air ia juga mudah basah pemirsa. Ya. Jadi di sini kita harus rajin menyiram ya pemirsa ya. Menyiram minimal ya sehari sekali harus tetap dikasih air ini ya, disiram dengan air. Sebab kalau sehari saja tidak dikasih air maka ia akan seperti ini ya. Ia rebahan ya, dorman ya, seperti mau dorman, padahal ini kataknya masih muda sekali ini ya, kataknya masih muda sekali, tapi ia sudah rebahan seperti ini. Karena apa? Karena kering ini ya, karena ini kering, sudah kering, cepat sekali kering ini pemirsa. Maka kita harus rajin ngasih air pemirsa ya, kita harus rajin ngasih air ya pemirsa. Baik, di sini saya akan coba kasih air. Ya, kita harus rajin kasih air pemirsa ya. Karena yang namanya tankos ini ya, atau tandan kosong atau sampah kelapa sawit atau limbah kelapa sawit ini mudah sekali kering pemirsa ya. Mudah sekali kering. Jadi kita harus minimal ya sehari 1 kali kita harus rajin ya pemirsa ya. Harus rajin ngasih air ini ya, harus rajin menyirami lah pemirsa ya. Jadi pemirsa ya, inilah kelebihan dan kekurangannya limbah kelapa sawit atau sampah kelapa sawit apabila digunakan untuk menanam porang di media polybag pemirsa ya.
Jadi kelebihannya adalah ia sangat subur walaupun tidak menggunakan tanah ya pemirsa ya. Namun kelemahannya juga adalah atau kekurangannya adalah mudah sekali kering pemirsa ya. Sehingga apabila kita tidak rajin untuk menyirami ya, maka si tanaman porang ini akan lebih awal dorman ya, cepat sekali dorman ya. Padahal ini seperti ini masih muda ya, namun sudah rebahan ya. Karena apa? Karena cepat sekali kering. Jadi media sampah kelapa sawit ini apabila diletakkan di media polybag akan cepat sekali kering pemirsa. Sehingga ini akan menghambat pertumbuhan porang apabila kita tidak rajin menyirami pemirsa ya. Jadi kita harus rajin pemirsa ya. Seperti itu kira-kira pemirsa. Cukup sekian dulu pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa.